Pagi hari ini mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmatnya, nikmat sehat lahir, sehat batin, nikmat iman yang kuat untuk diri kita semuanya. Sehingga dengan nikmat itu pagi hari ini kita masih mampu hadir di Masjid Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nanti diteruskan dengan menimba ilmu, talabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan dan menambah wawasan kita bersama supaya Islam kita lebih baik ke depan. Mudah-mudahan semua amal kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang berbahagia, pagi hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan bekal Ramadan, puasa Ramadan maksudnya. Saya yakin yang hadir di sini itu mayoritas atau 90% sudah hafal apa yang telah diperintah Nabi dan dilarangnya di waktu menjalankan puasa Ramadan khususnya. Tapi alangkah baiknya saya tetap mengingatkan kita semua yang termasuk diri saya. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang belum tahu. Ya, jadi nanti sehingga puasanya itu benar-benar puasa yang makbulah, puasa yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada dasarnya perintah puasa itu adalah kita sudah hafal ya di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini yang dipanggil itu orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang lain. Ini sayangnya Allah kepada kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang kafir, tidak. Telah diwajibkan kepadamu puasa, bagaimana yang telah diperintahkan kepada orang sebelumnya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. La'allakum, la'ala itu kalimat taroji. Tarji itu mengharap. Itu kalau manusia. Kalau saya mau ngomong la'allakum itu harapan, doa. Tapi di sini Allah yang bicara, Allah yang berfirman. La'allakum, supaya kamu ya tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah yang bicara, Allah yang berjanji, Allah berfirman, pasti menjadi orang bertakwa. Ya. Takwa itu apa sih? Ya, menurut bahasa itu takwa itu menjauhkan diri dari api neraka. Kemudian oleh orang-orang ahli fikih, para ulama itu dijabarkan mungkin ya, dirangkum jadi lebih indah, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Sama nanti, jauh dari neraka. Artinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa yang bagaimana yang membuat kita takwa ini loh, ini yang harus kita ketahui ya. Banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Nggak tahu syaratnya puasa itu apa, yang harus dilakukan, dijalankan atau dilarang itu apa ya, nggak tahu ya. Maka kita harus tahu syaratnya orang-orang yang menjadi takwa karena puasa itu. Pertama itu niat ya, harus ada niat serius ya, maksimal. Innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya amal itu hanya dengan niat ya, tergantung niatnya. Jadi tergantung niatnya, bukan tergantung ini kalau maksiat terus diniati baik, tidak. Tergantung itu keseriusan. Temenan aku poso besok, serius aku poso ya. Kalau niatnya itu nggak serius, puasa hanya semata-mata karena mencari ya mungkin pencitraan atau mungkin sekedar supaya tidak dikatakan intoleran, mungkin sekedar hanya mengikuti tradisi, tidak mungkin jadi orang bertakwa. Harus serius itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, betul imannya kuat, wahtisaban dan mengharap pahala Allah, ridho Allah, ghufira lahu, akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu.
semua nggak ada sisanya. Karena apa? Puasa itu benar-benar karena iman, mengharap ridho Allah dan pahala Allah SWT. Kalau niatnya itu masih sekedar, tidak mungkin itu. Niat itu harusnya. Kapan niatnya? Ada yang mengatakan sekarang boleh niat. Hari Senin saya puasa Ramadan. Ada lagi yang coba secara menyeluruh aja di cash kontak. Senin saya puasa Ramadan penuh 1 bulan. Ada begitu. Tapi harus lihat sebelum fajar datang. Itu batasannya. Man lam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalahu. Siapa yang tidak menetapkan besok saya puasa, maka tidak ada puasa baginya. Itu harus ya. Nah, kemudian ada yang berlagi ya. Apa yang kita ketahui selanjutnya? Puasa itu harus sahur. Itu sunnah Nabi. Tasahharu fi sahuri barakatun. Mengapa harus sahur? Supaya ikhlas, supaya nggak lemah, supaya nggak loyo. Ya, kalau lemah loyo, perih mungkin kita semua akan ngersuloh. Ini ki ya wong poso, ini ki ya wong luwe. Akhirnya apa? Nggak ikhlas. Itu namanya niat nggak serius. Ya, percuma. Ya, hal-hal itu harus dihilangkan, harus ikhlas. Kalau niatnya serius, sungguh-sungguh maksimal, yang berat jadi ringan, ya, yang sulit jadi mudah. Tidak ada orang merasa sulit karena niatnya itu kuat, nggak mungkin. Mudah semuanya. Kita berjalan ke masjid ini, kalau niatnya nggak serius, iman lagi sabar, nggak mungkin subuh jam 3 malam, setengah jam 4 datang ke masjid, nggak mungkin. Tapi karena niatnya serius, sama dengan puasa 1 bulan penuh, enteng. Ya, apalagi sudah malaman, tidak terasa. Kenapa? Niatnya itu benar-benar iman dan waktu sabar. Sahur itu perlu, ya. Kemudian waktu berbuka harus dipercepat. Ya. Kenapa? Kalau nggak dipercepat nanti kita tidak mengikuti sunnah Rasul. Dan segera dahaga itu hilang, segera loyo itu hilang, lemes hilang, sehingga kita bangkit kembali untuk melakukan ibadah yang lain. Tapi ingat, kata Nabi, man aftara falyutir bitamrin. Kita kadang-kadang salah. Waktu buka ini, buka otot itu salah. Buka dengan gedang goreng, bisa itu salah. Bitamrin dengan buah. Ya. Buah itu apa? Kalau kita nggak punya kurma, ya mungkin bisa pisang. Ya. Mungkin sebangsa itu yang empuk, yang manis, sehingga gula yang turun ya. Ya, gula yang turun itu bisa naik kembali. Kenapa? Bukannya dengan buah. Ya. Kemudian kalau nggak ada ya air. Kita kadang-kadang ya mencari yang lebih enak, lebih simpel. Tradisinya apa? Itu minyak. Minyak itu kadang-kadang minyak jelantah. Bahaya. Bukan berdosa, tapi nggak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Buah disiapkan, air disiapkan. Nanti makanya setelah sholat maghrib. Ada yang mengatakan puasa makan itu setelah bisa, monggo terserah. Hadiah bahagia. Itu perjalanan puasa. Kemudian di dalam puasa apa yang harus kita lakukan dan harus kita cegah? Kita harus memperbanyak amal-amal soleh, sholat, mungkin baca Quran. Ya. Kalau panjenengan mengikuti pesan dari Ustadz Adi Hidayat, wah, perbanyak sholat, perbanyak tadarus, perbanyak sedekah, perbanyak sholawat dan sebagainya, sehingga pahalanya itu berlipat-lipat, ya, lipat ganda. Ini yang buat kita menjadi tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kita tinggalkan? Sekarang ini banyak medsos, banyak HP, WA. Ini WA harus dari jari kita nggak terasa. Ya dulu mungkin sebelum puasa. Aku puasa harus diusahakan semua itu ditinggal untuk mencela orang, kritik orang yang tidak bermanfaat. Kalau membangun mungkin itu bangkit ya, mungkin masukan, mungkin ngerumpi lewat ya apa Zoom. Ini harus ditinggalkan dulu. Kalau bisa selamanya yang tidak manfaat itu, yang berbau dosa-dosa itu ditinggalkan. Ya mungkin adu domba juga bisa, ini ditinggalkan.
Man lam yadak qaula zur wal amal biwajahla falisalillahi hajatun. Ya, jadi siapa yang tidak meninggalkan, ya, yang tidak meninggalkan perkataan dosa, perkataan itu bisa tulisan, bisa omongan, dan berbuat dengan dosa itu, berbuat dengan kejahatan, hal-hal yang membuat kita berdosa karena bodoh, ya, ngobrol yang tidak ada gunanya, ya, mungkin di pos-pos, ya, di tempat-tempat sepi kita ngobrol ngalor ngidul nggak ada gunanya, itu membuat puasa kita ini muspro, nggak ada gunanya. Ada yang mengatakan batal. Kalau saya mengatakan itu nggak ada gunanya, berarti kan tidak dapat pahala apa-apa, nggak bisa membuat kita ini menjadi orang bertakwa. Jadi orang yang tidak meninggalkan hal itu, walaupun meninggalkan makan dan minum, ayat atau amal sarobahu, makanan nggak dimakan, minum nggak dimakan, Allah nggak butuh itu. Kenapa? Ya percuma. Orang lapar, dada ditahan, tapi lesan ini nggak ditahan, dibiarkan. Tangan, otak, HP yang tidak bermanfaat juga tidak ditinggalkan. Allah nggak butuh. Maka saat ini kita harus benar-benar hati-hati. Setan itu menggoda dari mana saja, dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Insya Allah ayat 37 Al-A'raf itu. Inilah godaan setan yang harus kita waspadai. Setan itu sabar, telaten. Ya, tadi saya katakan nggak bisa di depan, ditahan, diadang nggak bisa. Dari belakang pun nggak bisa. Dari kanan nggak bisa. Dari kanan itu mungkin orang disuruh berbuat baik, tapi hatinya didorong untuk berbuat riak, pamer. Mungkin kita ikhlas berangkat dari rumah pagi atau siang atau sore, tiba-tiba setan itu ganggu, ada orang dibisiki, tolong coba katakan padanya, oh Pak Haji, jam ini wis nama Haji akase surga Pak, kita bangga, dipuji, itu hilang pahala kita. Maka Nabi mengatakan bahwa sirkul asghar itu yang ditakut Nabi, sirik yang kecil seperti itu, riak ini ditakuti oleh Nabi, nggak terasa orang. Kalau orang menyembah berhala itu mungkin merasa, tapi kan riak-riak ini orang nggak sadar kalau dia itu berdosa, dia itu bisa membuat batal, hilang pahalanya. Maka kita berpuasa benar-benar harus menjaga lisan kita, tangan kita, apapun yang membuat berdosa dari jiwa kita, badan kita harus kita tinggalkan. Ada kata Nabi, rubas so'imi, ya, rubas so'imi atuhu, ya, ya, ila juwal atau. Jadi mungkin ada orang mengira bahwa pahalaku nanti hanya balasanku, ya, karena aku berhasil puasa hanya dapat apa, lapar dan dahaga, itu ada. Ya. Kemudian ada satu lagi hadis, ya, yang mengatakan bahwa wakam min so'imin laisa lahu jazaa'un ju'a. Berapa banyak orang-orang berpuasa itu yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka kita ini harus menghindar dari itu, ya, harus kita hindari, jangan sampai kita ini nanti memperoleh seperti itu, rugi. Kita sudah sekian puluh tahun berpuasa tapi nggak dapat apa-apa, ya, kita sekian puluh tahun tidak digunakan dengan sebaik-baiknya puasa Ramadan. Ini kesempatan terbaik bagi kita semua untuk melebur semua dosa yang sudah lalu. Kemudian kesempatan juga untuk kita semuanya untuk memperbanyak pahala, mengumpulkan pahala. Tetapi kalau pahala kita banyak, kemudian kita ini banyak berdosa kepada saudara kita, nanti digerogoti, ditanya, diminta, ya, ditagih di akhirat. Maka dalam puasa pun, ya, itu harus bersilaturahim, saling minta maaf, saling memaafkan, sehingga dosa-dosa kita ini kepada sama manusia akan bersih, ya, semua bersih. Ada orang bilang seperti kain putih tidak pernah dikotori. Nah, itu harapan kita. Maka sekali lagi, mari kita jaga lisan kita, tangan kita, apa yang ada di tubuh kita ini untuk berbuat dosa.
Kita jaga waktu kita, ya. Jangan sampai waktu kita ini sia-sia, kita umbal, kita biarkan tidak mengandung atau tidak memperoleh apa-apa, tidak digunakan untuk berbuat yang baik. Ya. Kita tahu bahwa satu perbuatan yang baik itu nilainya 10. Coba kalau kita baca satu ayat, alif lam mim itu bukan satu ayat tapi 3 huruf itu. Alif a itu 10, lam 10, mim 10, 30. Kalau satu ayat berapa? Ya. Ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka sekali lagi, puasa hari ini mungkin kita anggap, kita jadikan sebagai puasa terakhir untuk kita semuanya. Bukan besok aku mati, tidak. Artinya apa? Supaya serius, sungguh-sungguh seperti kita besok mati itu loh. Kalau kita berlaku masih umur sekian tahun, mungkin puasa hanya liha-liha, sembrono, oh besok masih ada puasa. Tidak, seakan besok itu mati, ini puasa terakhir, sehingga tidak akan berbuat apa-apa yang membuat kita berdosa. Kita paksakan diri kita, niatkan kita untuk berbuat yang terbaik, sehingga pahala kita nanti banyak. Kita bisa husnul khotimah, itu harapan kita terakhir. Karena banyak orang berdoa, mudah-mudahan kita husnul khotimah, mudah-mudahan dia, tapi tidak pernah berbuat yang baik. Mana mungkin bisa husnul khotimah? Kira-kira tidak mungkin. Kenapa? Tidak pernah berbuat baik. Orang berharap dapat syafaat Rasulullah, tapi tidak pernah baca sholawat. Insya Allah tidak mungkin. Tapi kita perbanyak sholawat. Berharap surga juga sama. Maka sekali lagi, mulai Senin, kalau bisa mulai sekarang, sudah kita latih untuk mencegah yang mungkar. Kita latih untuk berbuat yang ma'ruf. Sekali lagi, itu harus kita rasakan sehingga mulus kita nanti. Perjalanan kita mulus di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amal kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya baca buku-buku itu, orang masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena amal baik, bukan karena hajinya, tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang baik, sholatnya bagus, semuanya bagus, sering dilakukan sholat sunnahnya, hajinya, dan mendapat ridho, itu afdol, lebih bagus bagi kita semuanya. Walaupun sedikit, tapi Allah ridho, insya Allah dilipat gandakan. Itu ada bahagia untuk subuh ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum. Allahumma ya Allah, Rabbana dalamna awisana wa lam tafir innaka ya Allah, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa zakatana wa sa'iru amalina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.